Bab 456. Memecat mereka semua. Komisaris, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sanos Song berlutut di kaki Jerry Yang, wajahnya penuh ketakutan dan dia terus memohon. Setelah bertahun-tahun memimpin grup Yan Chen, dia sudah terbiasa dengan kehidupan mewah yang dia jalani sekarang. Bahkan jika Jerry Yang adalah putra buangan, itu bukanlah keberadaan yang bisa dia singgung. Jika tidak, bagaimana mungkin keluarga Yuen bisa mengembalikan perusahaan yang menguntungkan seperti grup Yan Chen kepada Jerry Yang secara utuh? Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Jerry Yang bukan putra buangan yang tidak disambut oleh keluarga dan bahkan tidak diizinkan menginjakan kaki di kota Yan, seperti yang digosipkan oleh dunia luar. Jika tidak, bagaimana mungkin keluarga Yuen memberikan grup Yan Chen kepada Jerry Yang? Sekarang Jerry Yang telah memasuki grup Yan Chen, bagaimana bisa ada yang mengatakan dia tidak bisa melangkah masuk ke kota Yan? Selama bertahun-tahun, kamu seharusnya sudah makan banyak keuntungan secara diam-diam, kan? Jerry Yang memandang Sanos Song dari posisi tinggi dan berkata dengan dingin, sebelum hari ini berakhir, kembalikan semua yang telah kamu makan dan kemudian serahkan dirimu. Jika tidak, aku tidak keberatan membuatmu menghilang dari dunia ini. Mendengar kata-kata ini, wajah Sanos Song menjadi pucat. Alasan mengapa dia berlutut dan memohon belas kasihan adalah untuk berharap Jerry Yang akan melepaskannya. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Jerry Yang tidak hanya tidak akan melepaskannya, tetapi juga ingin dia mengembalikan semua yang telah dia ambil dari grup Yan Chen sebelumnya, dan bahkan ingin dia menyerahkan diri. Ini benar-benar akan menghancurkannya. Kamu pasti orang yang cerdas karena telah berkuasa di grup Yan Chen begitu lama. Kamu harus mengerti bahwa jika aku benar-benar ingin kamu mati, aku akan dapat menemukanmu bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi. Jangan pernah meragukan apa yang aku katakan, atau jika saatnya tiba, kamu tidak hanya harus memuntahkan apa yang telah kamu telan, tetapi juga hidupmu. Aku juga tahu bahwa ada orang-orang dari keluarga Yuen di belakangmu. Kamu tidak perlu memberitahu aku siapa mereka, dan aku tidak ingin tahu. Tetapi yang dapat aku katakan adalah aku tidak pernah menaruh keluarga Yuen di mataku. Jerry Yang berkata tanpa ekspresi, suaranya sangat dingin. Sanos Song hanya merasakan sensasi dingin yang sangat mengejutkan yang mengalir dari tulang belakangnya ke atas kepalanya, membuatnya merasa seperti jatuh ke gudang es. Kekuatan dan ketenangan yang ditunjukkan Jerry Yang saat ini membuatnya percaya bahwa Jerry Yang benar-benar tidak takut pada keluarga Yuen. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya, keluarga Yuen memang telah mengusir Jerry Yang dan ibunya dari kota Yan 18 tahun yang lalu. Setelah 18 tahun, mengapa mereka tiba-tiba mengembalikan grup Yan Chen kepada Jerry Yang? Dilihat bagaimanapun, sepertinya keluarga Yuen sedang mencoba menjilat Jerry Yang. Sekarang, sepertinya memang seperti itu. Enyahlah. Jerry Yang memarahi. Mendengar itu, Sanos Song bergegas kabur. Para penonton yang sedang menunggu di pintu masuk ruangan kantor GM untuk melihat pertunjukan yang bagus, tercengang ketika mereka melihat bahwa itu adalah Sanos Song yang berlari keluar dari dalam. Segera setelah itu, dua sosok dilempar keluar dari kantor seperti sampah. Ketika mereka melihat dua orang yang tidak sadarkan diri, yaitu Kapten Keamanan dan pengawal Sanos Song, mereka semua tercengang. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi di ruangan kantor CEO Luo barusan? Mengapa orang yang berguling dan merangkak keluar dari pintu adalah wakil GM Song? Dan orang yang diusir, mengapa itu salah satu orang wakil GM Song? Jangan lupa bahwa ada dua anak muda lain di dalam kantor CEO Luo. Di luar kantor Robin Luo, semua orang sedang berdiskusi. Di dalam kantor, hanya Jerry Yang, Charles Ma dan Robin Luo yang tersisa. Robin Luo berkata dengan penuh semangat, Komisaris, di grup Yan Chen saat ini, hampir semua orang mendengarkan Sanos Song, dan sekarang dia telah dikacaukan olehmu seperti ini, pasti tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Selama Anda memberi aku waktu setengah bulan lagi, aku pasti akan dapat membantu Anda mengendalikan grup Yan Chen.
Robin Luo berkata dengan percaya diri. Namun, Jerry yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sanos Song hanyalah pion bagi sebagian orang, ada banyak eksekutif senior lainnya di dalam grup Yan Chen yang besar. Aku khawatir mereka semua berhubungan dengan keluarga Yuan. Sekarang satu Sanos Song telah diselesaikan, tetapi masih ada Sanos Song kedua dan ketiga. Alis Robin Luo berkerut, dan kegembiraan yang dia rasakan barusan perlahan-lahan mereda. Dia tahu bahwa Jerry yang benar, Sanos Song hanyalah pion. Bahkan jika Sanos Song menghilang, masih ada eksekutif lain yang menentangnya. Jika dia ingin mengendalikan grup Yan Chen sepenuhnya, dia tidak dapat melakukannya kecuali dia memecat semua eksekutif yang menentangnya. Kalau tidak, saat dia ingin mengendalikan grup Yan Chen, masih akan ada perlawanan besar. Segera adakan pertemuan manajemen senior grup Yan Chen, tapi semua yang tidak patuh harus dipecat. Jerry yang memikirkannya dan tiba-tiba berbicara. Robin Luo langsung terkejut, jika dia benar-benar memecat semua orang yang tidak mematuhinya, grup Yan Chen akan kehilangan setidaknya setengah dari eksekutif seniornya. Jika kita kehilangan begitu banyak eksekutif sekaligus, bagaimana grup Yan Chen masih bisa berjalan? Komisaris, bukankah agak terburu-buru untuk melakukan ini? Robin Luo bertanya setelah sedikit ragu-ragu. Jerry yang mencibir, mengapa kamu tidak memikirkannya? Eksekutif seperti Sanos Song yang tidak patuh, siapa yang mereka nuruti? Setiap satu hari mereka berada di grup Yan Chen akan semakin rugi. Jika ini masalahnya, mengapa tidak menangkap mereka semua sekaligus? Dengan melakukan itu, terlihat seperti melukai musuh 1000 kali dan melukai diri sendiri 800 kali, tetapi pada kenyataannya, itu akan benar-benar menyelesaikan masalahnya. Ketika grup Yan Chen benar-benar dibersihkan, seluruh grup akan berada di bawah kendalimu. Selama kamu dapat menjalankan perusahaan dengan baik, kamu akan segera bisa mendapatkannya kembali kerugian itu. Jerry yang masih sangat percaya pada Robin Luo. Saat itu di cabang Jiangsu, kemampuan bisnis yang ditunjukkan Robin Luo sangat jelas terlihat oleh Jerry Yang. Orang seperti ini, selama dia diberi panggung yang lebih besar, dia hanya akan tampil lebih baik. Aku mengerti. Setelah mendengarkan penjelasan Jerry Yang, Robin Luo tiba-tiba tercerahkan. Pada saat yang sama terharu di dalam hatinya, kepercayaan Jerry Yang padanya telah melampaui imajinasinya sendiri. Mengikuti bos seperti itu, selama dia bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan dengan baik, tidak perlu khawatir tentang apapun. Robin Luo tidak berani mengabaikan, dan segera menelepon sekretarisnya untuk mengatur pertemuan. Setengah jam kemudian, di ruang konferensi besar grup Yan Chen. Di dalam ruang konferensi besar, hanya kurang dari setengah kursi yang terisi, sebagian besar posisinya kosong. Di papan nama di atas meja untuk setiap posisi, ada departemen dan nama yang sesuai. Oleh karena itu, kursi kosong tersebut seharusnya sudah terisi dengan orang-orang berkemampuan. Tetapi saat ini, sudah waktunya untuk rapat, tetapi sebagian besar eksekutif masih belum hadir. CEO Luo, Direktur Qi dan Direktur Guo, serta manajer Ma dan manajer Liu, mengatakan bahwa mereka sedang tidak enak badan dan telah mengambil cuti. CEO Luo, Direktur Liang dan manajer Yuan juga telah mengambil cuti. CEO Luo, Direktur Li dan manajer Chen juga telah mengambil cuti. Segera, para pemimpin dari setiap departemen, bangkit dan membantu atasan mereka untuk mengambil cuti. Rapat ini adalah pertemuan para pemimpin dari seluruh grup di atas level supervisor, dan sekarang sebagian besar direktur dan wakil direktur perusahaan, serta para manajer dari departemen utama, semuanya telah mengambil cuti. Jelas, itu semua disengaja. Meskipun Robin Luo sudah mengantisipasi hasil ini, dia masih sangat marah saat ini. Beritahu para pemimpin yang mengambil cuti sekarang, aku akan menunggu mereka selama 10 menit lagi. Jika mereka masih tidak datang, maka jangan pernah datang ke perusahaan lagi, semuanya keluar sesuai dengan prosedur pemecatan. Tatapan Robin Luo dingin dan dia berkata dengan keras. Bersambung.